ya teman-teman di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis tentunya. Nah, kali ini saya bersama Mas Obi nih. Mas Obi, gimana kabar Mas Halo Obi? Mas, Wah, ini alhamdulillah stylenya udah sehat. hip hop banget ya ini ya. Hip hop, iya sih. Ini Mepet-mepet situ. dulu kita pernah jadi satu alma mater ya Mas ya di Iya, UGM di ya. UGM Kebetulan saya kakak tingkat ternyata ya. Iya, senior siap. Oke, ya. Nah itu dulu dirimu lulus dari UGM, langsung kemana nih Mas? Kok menghilang tanpa ada kabar itu loh? Sebenarnya saya masih di Jogja, Mas. Oh, masih di Jogja. Ya, freelance saya. Oh freelance. Nah selain freelance, aktivitasnya nih ngapain aja nih Mas? Nah, aku lihat di beberapa story kok kayak loncat-loncat di gedung gitu loh, ekstrim banget gitu loh. Oh, itu Bisa, berpetualang. gitu. Oh berpetualang. Tapi kok ya sampai di gedung bertingkat lari-lari loncat itu olahraganya namanya apa Mas itu? Saya melakukan kegiatan parkur Pak, saya nyebutnya Mas. Oh. Ya. Biasanya kalau parkur kan rata-rata itu seringnya di jalanan luar negeri ya atau di gedung-gedung luar negeri. Yes. Ini di Indonesia berarti sudah ada. Di Indonesia itu sejak kalau nggak salah 2007, 2006 sudah mulai ada parkur di Indonesia. Itu udah banyak ya yang melakukan kegiatan parkur itu? Banyak, kalau sampai sekarang banyak. Komunitasnya setiap ada? Kota di Indonesia hampir semuanya ada komunitasnya. Semua ada, berarti udah lumayan populer ya ini di kalangan anak muda tentunya ya. Oh sangat populer ya. Mas, malah bikin tim-tim sendiri juga, ada kelasnya juga. Buat anak-anak sekolah SD itu udah ada kelasnya juga. Itu mungkin kalau untuk rekaman videonya kita bisa lihat di mana Mas? YouTube channelnya ada nggak nih? YouTube channel saya sama teman-teman ada, namanya apa, Mas? Setman Pangskur. Wih, ya nanti kita tuliskan aja ya. Boleh. Nah ini ngobrol-ngobrol Mas, mumpung di area wilayah parkur nih. Nah parkur yang aku lihat kan itu adalah semacam jenis olahraga yang bagiku itu kalau melihat di videonya itu keren. Ekstrim iya pasti. Karena itu taruhannya nyawa pasti. Oh iya, benar. Satu kan pasti ada hal kekuatan atau power ya yang ditunjang dari fisik, itu satu dasar. Yang kedua keseimbangan, yang ketiga teknik pasti ya. Nah sama mental. Benar, itu benar semuanya. Itu sebelum terjadinya parkur yang menjadi ahli gitu ya, praktisi ahli parkur gitu ya. Itu latihannya itu kira-kira gimana Mas itu? Untuk awal mulanya sampai pada titik nanti level seimbang dan juga sampai berani nanti di wilayah yang loncat-loncat di gedung bertingkat itu gimana Mas? Boleh cerita tuh Mas? Oke, kalau saya ceritain ya pola latihan saya ya. Ya. Kalau saya dulu gabung di komunitas itu pola latihan pertama itu emang diajarin basic-basicnya. Oh ada pelatihnya ada ya, trainernya. Trainernya ada. Jadi latihan basic gerakan dasar kayak vaulting, monkey kong, dash, semuanya itu. Ya masih pokoknya sampai si praktisi ini nyaman dan dia bisa membentuk jalur yang namanya jalur flow melewati obstacle. Ya seperti parkour itu bisa melewati poin A ke poin B dengan secepat mungkin dan efisien dan flow. Flow itu dia bisa menikmati jalurnya itu. Oh ya berarti mengkondisikan diri bahwa selain dia harus cepat, efektif dan tepat ya, tepat titiknya itu juga diri harus dibuat merasa nyaman ya atau menikmati. Soalnya kalau tegang nanti kaitannya dengan mental itu tadi ya Mas ya. Dengan mental dan bisa lebih capek juga staminanya. Benar-benar menikmati, dia sadar melewati semua. Nah itu cara melatih kesadaran pemahamannya sampai pada titik itu agar benar-benar tepat, efektif sama seimbang gimana nih Mas? Itu terbiasa. Dibiasakan. Harus dibiasakan memang. Berarti rutinitas ya, habit kita bisa karena terbiasa. Nah, gitu deh paling simpelnya. Prosesnya berapa lama tuh Mas sampai pada titik? Karena tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau Mas Obi sendiri nih yang sudah pernah mengalami itu berapa lama tuh? Kalau saya itu mungkin saya ngalami pribadi sendiri lebih cepat sih nangkap semua itu gerakan itu. Karena emang dari dulu, dari kecil juga sering manjat-manjat, lompat-lompat kayak gitu. Udah sering olahraga yang strong gitu ya? Strong kayak gitu-gituan, ya bukan strong banget sih, cuma kayak manjat-manjat doang gitu lah. Manjat dinding. Terus ternyata tahu ada parkour, baru gabung, ternyata namanya parkour. Itu berarti dulu pas
kita masih kuliah tuh, udah mulai parkur juga waktu itu. Dari 2012 sih malah, dari STM kelas 2 Oh, tuh. berarti sebelum kuliah pun udah Sebelum mulai ya. kuliah, iya. Pantesan ya. Udah lama ya sampai sekarang ya. Sudah lama, udah keliling-keliling kota juga setelah event-event. Keren. Nah, itu Mas untuk parkur sendiri nih Mas. Dulu sebenarnya aku ingin belajar Mas. Beberapa kali pemanasan latihan dan lain-lain. Cuma kalau untuk wilayahnya di pelatihan dasarnya kemarin aku malah kena ankle-nya ya. Jadi aku agak ngeri. Jadi nah, itu yo sih. masih pemulihan dulu lah nanti aku. Ya, tapi itu sebenarnya kalau dilatih terus-menerus mungkin rasa capeknya bisa hilang ya. Rasa capek hilang, malah ankle-nya itu kalau bisa kita diskusiin ke teman-teman parkour juga, mereka bisa ngasih solusi nanti buat penguatannya kayak gimana, recovery-nya gimana. Berarti kayak semacam titik tumpuan daya ledaknya itu ada momen titiknya ya? Iya. Tidak asal gitu ya? Tidak asal. Jadi kalau misalnya kita cedera nih, ya kita diskusi ke teman-teman. Gimana sih recovery-nya nih, pengobatannya gitu. Nah, setelah yang tadi itu kan awal mula gabung parkour tuh, nikmatin flow-nya dulu, gerakan basicnya. Nah, terus level selanjutnya adalah ketika kita mau dapetin power yang lebih. Nah, gimana tuh? Nah, kan tadinya kan kalau misalnya yang level pertama kan kita cuma bisa ngelompatin 1 meter gitu lah. Oke. Nah, kita pengen ngelewatin 4 meter lah bisa gitu, itu? lebih jauh lagi. Bisa. Itu bisa. Nah, itu kita latihannya dengan latihan fisik. Oh, latihan fisik. Iya, latihan fisik lebih baik. Ya mungkin sekarang teman-teman pada nge-gym. Nge-gym itu juga kita bisa nambahin power. Oh, nge-gym itu salah satu ya? Iya, salah satunya juga. Jadi bukan yang buat bentuk badan gitu. Saya nge-gym tapi bentuk badan saya gini-gini aja, nggak berotot gede bukan gitu. yang dibuat bodybuilder yang mengerikan. Karena fokus saya ke power. Oke. Nah, gitu. Berarti sebisa mungkin mengkondisikan badan tetap terbentuk six-pack mungkin ya? Ya, ringan gitu ya? Ringan, nggak gede banget. Nggak yang gede banget tapi nggak kecil, berisi gitu ya? Benar. Oke. Itu latihan fisik, latihan fisik. Power. Terus setelah selesai tuh 4 meter terlampaui misalkan untuk lompatannya gimana lagi nih Mas? Kalau latihan selanjutnya adalah improvisasi sih. Jadi kan ada namanya, sering dengar parkour and free running. Gimana tuh itu? Nah, kalau parkournya itu adalah kayak gerakan klasik. Gerakan lompat, vaulting. Nah, kalau free run-nya itu akrobatiknya. Kita tambahin salto. Yang jumping gitu ya? Jumping, salto, kayak gitu-gitu. Iya, itu. Itu gimana Mas? Awal mula latihannya dia untuk membalik badan itu kan nggak gampang tuh. Iya, kita pakai temen juga sih. Oh, dipegangin dulu gitu ya? Iya, selalu dipegangin langsung dulu. Plak kayak gitu. Latihan kita itu kayak ya dari mendasar dulu, ada step-stepnya semuanya, nggak langsung. Oke. Biar nggak terkilir juga ya. Nggak terkilir, iya. Yang penting berarti kalau pengen teman-teman pengen gabung untuk mencoba melatih parkour, tetap harus gabung sama entah komunitas atau trennya itu ya. Ada kelas juga. Ada kelas. Iya. Oke. Di Jogja udah banyak ya Mas ya? Di Jogja ada komunitas, ada tim juga di Jogja. Oh, oke. Macam-macam. Keren. Banyak. Kalau lihat nih Mas, kalau aku lihat kan kalau di luar negeri atau di Indonesia kan biasanya kalau anak-anak parkour kan mesti badannya ideal-ideal tuh, nggak gede, nggak kecil, tapi nggak krempeng gitu loh. Maksudnya, karena itu memang itu ya kebakar terus ya, kenceng gitu ya. Iya, kebakar terus, benar. Emang buat diolah terus setiap hari. Oh iya, bagus. Dilatih terus-menerus gitu ya, dan nggak berhenti ya. Tidak berhenti. Keren. Nah, itu berarti kan sebenarnya jadi pemicu badan agar jadi lebih sehat ya. Lebih sehat, benar. Emang kerasa sih. Dulu juga saya kan ada penyakit asma. Saya punya penyakit asma nih. Ya. Setelah ikutan parkour, terus diolah terus tubuh ini malah nggak pernah kambuh lagi asmanya. Oh, berarti memang pernapasannya malah jadi seimbang mungkin ya? Iya, makanya itu. Ditabrak gitu ya mungkin ya. Akhirnya menyesuaikan diri ya. Kalau buat saya sendiri, tapi kalau buat yang lain nggak tahu. Makanya kan ada percobaan untuk diri bahwa karena mungkin itu hal yang sehat, lama-lama mungkin tarik nafasnya akhirnya teratur gitu ya. Benar. Oh iya, oke. Ya itu sebagai salah satu alternatif ya Mas ya untuk pecinta hobi. Selain kan ada banyak hobi lah di sini. Barangkali ada yang
hobi olahraga yang lain yang bergerak aktif gitu ya. Nah, kalau ini Mas, kalau untuk parkour sendiri itu sebenarnya itu kalau boleh tahu ya Mas ya, ini sejarahnya itu ada nggak tuh Mas? Dia bermula dari apa, terus dari mana, kayak gitu, gimana tuh? Jadi kalau misalnya tahu film Yamakasi itu Yamakasi Eropa itu atau Jepang? Prancis kalau nggak salah ya. Prancis. Itu dari Kayaknya film pernah lihat situ. cuplikan. Sejarahnya dari situ. Jadi itu tuh tim yang awalnya tuh kayaknya bocah-bocah umur 15 tahun di sana, yang mereka tuh sebelumnya nggak tahu ini yang mereka lakukan apa. Oh, di sana ya? Di Iya, film itu jadi ya? mereka bukan di film itu sih, sejarahnya mereka. Sejarahnya itu kisah nyata berarti ya? Kisah nyata. Oke, kisah nyata. Jadi mereka apa ya, dari backgroundnya masing-masing lah, ada yang dance, terus main skate atau main BMX kayaknya. Terus mereka berkumpul, si bocah-bocah ini melewati obstacle kayak gitu. Terus akhirnya mereka menyebutkan namanya adalah Yamakasi. Oh, Yamakasi. Nah, Yamakasi. Terus ada lagi versinya lagi, parkour ini dari gerakan semi militer, gerakan militer. Gerakan militer lalu diadaptasi ke gerakan buat pemadam kebakaran. Oh, iya. Nah, si pemadam kebakaran ini punya anaknya itu dilatih buat gerakan ini. Nah, jadilah si anak ini akhirnya bisa gerakan-gerakan pemadam kebakaran itu dibawanya ke jalan buat main-main. Jadilah itu buat having fun gitu ya? Ya. Terus akhirnya jadi seni ya? Semacam seni gitu ya? Seni. Nah, ini Mas ngomong-ngomong dari sejarah itu nih Mas, bermula dari mungkin kombinasi tadi beberapa hal, ada yang dari sejarah militer, ada yang kebiasaan, terus sampai pada titik dibawa di jalan jadi having fun ya Mas ya? Iya, jadi emang basicnya parkour ini ya having fun. Having fun ya, iya. Ya kayak seni kan berarti? Iya, kalau misalnya orang ngelihat, wah itu ekstrim itu. Sementara kita pelakunya sendiri nggak merasa ekstrim. Menikmati ya. Kami melakukan yang kami suka aja, udah menikmati. Karena mungkin ketika sudah pada titik frekuensi pengalaman itu, yang sedang mengalami, energinya kan kayak seolah-olah mungkin udah selaras gitu ya. Benar sih. Dengan kayak istilahnya gedung tinggi, jarak jauh, lompatan, terus itu udah seolah-olah kayak bagian dari hidupnya gitu ya. Kayak ngalir aja gitu ya. Tapi nggak semua anak-anak parkour berani di ketinggian loh Mas. Oh gitu ya? Nggak semuanya. Belum. Berarti mungkin dia belum sampai pada titik level yang menikmati mungkin Mas? Bukan. Gimana? Jadi kayak parkour ini kembali ke dirinya sendiri lagi sih. Dia mau membawa parkournya itu kemana. Oke. Ada yang kok ekstrim, lompat-lompat gedung, ada yang cuma di grounding doang, macam-macam. Oke. Tergantung dia mau. Tergantung orangnya. Oke, nah dari Mas Obi nih, kalau itu membawa parkour ke arah yang mana nih? Saya lebih suka yang ke rooftop-rooftopan sih. Oh, yang tinggi-tinggi nih berarti ya? Aku lihat di videonya tuh, nanti mungkin kita minta cuplikan videonya ya Mas ya. Nanti kita biar tayangkan cuplikannya biar teman-teman lihat tuh. Wah, itu taruhannya nyawa kalau dilihat itu loh. Ya pas kita melakukan itu juga kita melakukan perhitungan juga sih Mas. Enggak benar-benar langsung asal gitu, enggak. Jadi emang kita cek, spotnya kita cek dulu, benar-benar kita cek. Kalau di rooftop kan mesti berdebu tuh, kita lap. Kita lap dulu, kita sapu dulu, benar-benar prepare. Sama itu ya mungkin jarak lompatannya pun juga ada perkiraan ya. Benar. Ini mampu enggak gitu ya. Benar. Tapi kalau untuk ketinggian kan nggak bisa diprediksi Mas. Nggak bisa. Bawahnya nggak dikasih kasur juga toh? Iya. Itu yang resiko. Angin juga. Wih, anginnya kenceng. Pengaruh dulu. Ya, kalau pengaruh Mas. Ngeri-ngeri. Ya ngeri-ngeri tapi asik kalau dilihat ya. Dilihat di video. Iya, dilihat video. Sebenarnya saya sendiri juga kalau ngeliat video saya ya, serem ya. Iya, kalau pas ngalamin mungkin karena flow ya. Iya, karena menikmati itu. Gue serem juga. Jadi ya. Nah, terus Mas ini kalau dari parkour sendiri itu tadi kan kayak olahraga bebas ya sebelumnya ya Mas ya. Olahraga bebas, seni yang dibawa ke jalanan, tetapi itu basicnya adalah olahraga dan itu bisa membuat orang terpana atau terpukau lah melihatnya. Oh keren banget nih, jago banget nih. Terus, nah kalau di nasional sendiri Mas di Indonesia ini sudah menjadi semacam olahraga yang diakui atau resmi
ada atau enggak Mas itu sebenarnya? Sudah mulai diakui. Sudah Jadi ya? kayak tahun kalau nggak salah 2022 atau 2023 Oh, tuh. berarti Jadi belum kan lama ada ya? event olahraga nasional di Indonesia kan. Hmm. Parkur ada di situ. Oke. Ada cabang olahraga di situ Oke. dipertandingkan. Sudah Berarti mulai. memang itu sebagai apa namanya percontohan yang mungkin bisa memikat banyak orang ya sampai pada akhirnya diakui sama nasional ya. Iya, salah satunya olahraga kalau resmi. misalnya mau jadi atlet, ini loh di parkur bisa jadi atlet juga. Oke, baik. Wah, keren. Nah, untuk parkur sendiri Mas, parkur sendiri ini sebenarnya rata-rata yang ada di tim itu cowok semua atau ada ceweknya Mas biasanya? Tim ya. Ya, di timnya itu ada tim ceweknya nggak ini, yang melakukan kegiatan parkur misalnya? Setahu saya masih cowok. Masih cowok ya? Tim. Cewek belum ada yang berani ya? Cewek masih di Masih komunitas. belum? Oh, masih di komunitas. Masih latihan di komunitas. Kalau gitu. tim itu memang benar-benar sudah expert semua itu atau gimana? Bisa disebut kayak gitu sih. Oh, Mas. dia memang Disebut udah expert. wilayahnya ya tinggal apa namanya ngeflow gitu aja ya. Iya, sudah Bergerak profesional di situ lah. Oke. Kalau di tim, kalau itu kan rata-rata cowok ya yang ngeflow ya. Kalau di komunitas itu ada ceweknya, tapi dia melakukan parkur juga. Melakukan parkur juga. Bisa itu. Bisa. Jadi kita ada jamming khusus buat cewek sendiri. Tuh, berarti Itu tidak menutup ada. kemungkinan cewek juga bisa ya berarti ya. Bisa. Tidak pilih-pilih jenis kelamin ya Mas ya. Ya, semua bisa. Asal ada kemauan. Malah yang udah sepuh-sepuh tua itu juga ada yang baru mulai melakukan Ada Mas. parkur. Itu di mana itu? Saya kemarin baru ngeliat teman saya di postingannya di Singapura, parkur Singapura. Parkur Mereka Singapura. buka kelas dan itu ada kayak nenek-nenek udah sepuh gitu loh. Cewek itu malah Iya, nenek-nenek. nenek-nenek. Baru latihan Baru latihan di situ. bisa itu tapi. Bisa. Maksudnya latihan parkurnya ya latihan parkur yang vaulting. Yang penting kayak dia bergerak udah gitu ya, sehat. Tapi dia ada kemauan ya. Ada Di kemauan. umur segitu ya. Benar. Berarti kan lumayan mempengaruhi dunia loh Mas Mempengaruhi ini. ya, Tidak hanya Indonesia loh. Awalnya juga dari luar negeri kan ya memang ya. Ya, saya olahraga yang paling murah lah. Cekeran aja udah bisa. Parkur tuh kayak gitu. Parkur ya. Dan ada sensasinya ya mungkin. Itu dia. Itu ya. Nah, sebenarnya kalau parkur sendiri Mas itu kalau tak lihat kan itu manfaatnya banyak ya Mas. Selain dari mungkin pembentukan otot tubuh ya. Itu kan kayak melatih konsentrasi pasti. Harus fokus. Ya toh? Iya. Terus melatih keseimbangan. Ya toh? Setuju. Terus kecerdasan pasti harus bermain toh. Titiknya harus pas toh jatuhnya toh. Iya, Nah, perhitungan. kalau enggak perhitungannya enggak tepat, kepleset juga kali kalau di gedung tinggi gimana Jadi tuh? kayak harus balance antara fisik powernya sama mentalnya harus balance. Seimbang ya. Seimbang. Otak kanan kiri berarti main tuh. Kalau mentalnya doang yang jadi tapi fisiknya nggak jadi, ya udah nggak bakal nyampe. Gitu. Sampainya cuma paling pada latihan aja ya, nggak ngeflow ya. Nggak segampang itu ya ternyata ya. Semudah itu. Nah ini ngomong-ngomong Mas pengalaman sendiri kalau di parkur nih, kan udah lama nih Mas Opi nih. Ya. Ngeflow udah sering, ngevlog juga udah sering, ngetim dan juga hunting video di gedung-gedung yang tinggi atau yang menurut saya ya kalau yang menonton itu ekstrim gitu udah sering. Nah, pernah nggak nih Mas? Pernah kejadian koyo ya mohon maaf ini koyo terkilir di pas lagi acara atau mungkin kecelakaan ringan gitu. Pas lagi perform gitu. Atau ada miss dilalah mendarat di pendaratan yang dilalat terus akhirnya pendaratannya ambles atau gimana itu. Kalau selama ini kalau lagi perform atau talent film gitu selama ini belum ada sih. Belum ada ya, alhamdulillah gitu. Masih aman lah ya. Masih aman. Cuman kalau misalnya kayak lagi latihan, ya biasanya kita lagi latihan sih. Malah latihan ya. Oke. Berarti memang kalau udah perform memang udah benar-benar dikondisikan ya dari rute terus udah dicek juga berkali-kali gitu ya. Ya, itu kalau saya ya. Kalau yang lain nggak tahu ya. Kalau enggak ya sikat jeblos-jeblos juga kali kalau yang lama ya. Nah ini ngomong-ngomong Mas kalau untuk parkur sendiri itu dia itu berarti gimana Mas? Maksudnya dia ada semacam sesi sharing kumpulnya kah? Atau dia hanya 1 minggu berapa kali? Atau mungkin
bulanan atau mungkin sakselonya gitu kan ada tuh. Atau ada malah Zoom daring meeting gitu. Kalau pas pandemi itu gimana tuh Mas dampaknya tuh Mas? Oke, kalau misalnya dari lingkup kecil aja dulu ya, dari komunitas Lingkup nih. komunitas nih kecil Kalau nih. komunitas biasanya sharing-sharing itu terjadi ketika setelah latihan. Latihan selesai kita pendinginan, kita sharing di situ. Ada apa aja selama latihan tadi, gimana, pertanyaan gitu. Terus agak gede lagi kita ada jamming regional. Oh, regional itu Jawa Tengah, Jawa Timur Oke. sendiri kayak gitu, Antar ya, masing-masing antar. praktisinya. Nah, itu sharing di situ juga. Gimana nih misalnya di Jawa Tengah, daerah sini udah gimana parkurnya, apa yang kurang, perkembangan gimana kalian. Dari regional kita ke nasional, jamming nasional, semuanya tuh satu Indonesia praktisinya gabung semua. Itu setahun sekali ada kegiatan ada itu. ya, ada ya. Kalau yang komunitas mungkin relatif lebih sering ya. Relatif lebih sering. Kalau yang regional paling ada event-event tertentu. Kalau nasional nanti eventan ya, per tahun ya biasanya ya. Nah, kalau yang kayak kemarin lagi COVID. Nah, COVID gimana tuh yang pandemi? Lagi COVID ya kita. Nah, alhamdulillah COVID itu membuka komunikasi antar komunitas Indonesia ternyata. Malah jadi nyambung ya? Jadi nyambung semuanya, tanya apa kabar dari sini, daerah sini. Ya kita di Zoom meeting itu ngobrol. Zoom meeting ya, ngobrol dari ya. malam sampai pagi. Gitu. Oh iya tuh, karena saking bener-bener udah nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu gitu ya. Wah, berarti memang ikatannya kuat banget ya Mas ya? Alhamdulillah. Keren ya. Itu region ya, itu lintas region. Nasional ya, malah nasional ya. Nasional. Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Yes. Ngeri. Itu menarik. Ya, menarik nih. Berarti kan karena aku melihatnya pun juga gimana ya kalau dibilang ekstrim yo, kalau dibayangkan saja mungkin iya ya, tapi kalau dialami mungkin bagi yang mengalami nggak terlalu ya sebenarnya ya. Tidak terlalu ya. Cuman yang menonton malah senang kalau yang orang suka film-film action kayak gitu. Ya, seneng banget nih gitu. Oh, adegannya wah, Kak pahlawan gitu toh. Karena balik kayak tadi, ekstrim itu ya pilihan kita. Ya. Kok misalnya kita nggak berani ngelombatin ini ya nggak usah. Nah, jangan dulu. Berarti kita belum siap. Oke Mas. Nah ini kalau dari Mas Obi nih sudah lama nih jadi seorang praktisi parkur dan sudah istilahnya ahli lah. Ya, istilahnya tadi masuk dalam tim kan. Ya. Nah itu kira-kira hal apa yang bisa diambil dari parkur ini sendiri itu loh Mas, untuk diri Mas Obi maupun juga untuk kalangan yang regional atau nasional itu. Oke. Yang bisa saya ambil dari parkur ya, maksudnya yang membuat dirimu itu betah di sini di situ dan juga kok bisa tetap selama itu dan menikmati itu. Ya, mungkin selain dari hobi ya maksudnya. Pasti ada motivasi tambahan lah yang membuat bahan bakar untuk tetap stay di situ dan melakukan. Yang paling bagus itu adalah karena kita berkomunitas. Jadi kalau misalnya kita mau tour, mau jalan-jalan ke semua daerah se-Indonesia ini, kita aman. Kita tahu siapa yang mau dihubungin. Kita punya teman di sana, ada turnya di sana, guide-nya. Oke. Itu enak satu banget. Salah satunya itu. Jejaring ya, networking ya. Oke. Yang kedua deh. Lalu yang kedua, setelah berapa tahun ya udah di parkur ya, jadi lebih aware sama teman-teman sih. Lebih peduli, bener-bener kepedulian ya. Lebih sosialnya ada ada. Ya selain lebih sehat juga, juga tuh kayak gituan. Ya sebenarnya kan banyak banget manfaatnya yang bisa diambil dari parkur ya. Selain dari olahraganya, jejaringnya, sosialnya, terus networking juga pasti ya. Ketika mau ke daerah mana, pasti itu rata-rata per daerah itu ada ya Mas ya? Pasti ada ya. Tinggal ada WA grupnya itu. Kita ini kayak dari Instagram sih malahan. Instagramnya apa Mas? Instagram parkurnya. Ini kayak Instagram masing-masing praktisi gitulah. Gitu. Jadi kayak kita juga punya ada Instagramnya Parkur Indonesia. Dari situ dia sering repost. Makanya kita kenal beberapa teman-teman dari luar. Langsung gitu ya. Ini orang sini nih, kita hubungin besok, kita follow gitu-gituan caranya. Keren ya. Ya maksudnya kan berarti kan
jangkauannya luas banget ya itu ya sangat berarti. luas. Ya Selain- sampai luar negeri juga. Iya, menyatukan Nusantara dan luar negeri ya koneksinya. Semuanya. Kalau yang meet up sama temu pihak luar negeri itu pernah Mas di sini Mas eventnya Mas? Kalau di sini terakhir ya kemarin ini break tahun 2023 kemarin Malah ini ya deket-deket ini ya. November apa ya di Jakarta, Di eventnya Jakarta, di Jakarta ya. Itu internasional. Itu masuknya event parkour internasional. Internasional ya. Karena mendatangkan juri-juri juga yang sudah internasional. Oke, juga. di situ perform juga. Event ada kejuaraannya gitu atau Kejuaraan. kejuaraannya? Kejuaraan. Ikut nggak ikut? Nggak ikut. Mas. Nggak ikut. Lagi ada Lagi di mana? kerjaan. Wah, kerjaan di mana nih Mas ini kayaknya? Tadi aku kontak juga. Mas aku baru di Jogja belum lama ini. Wah, ini ngomong-ngomong setelah parkour dari mana ini Mas ini? Saya lagi jauh Mas di Indonesia bagian timur di Ternate. Oh, Ternate Mas. Ya. Ngerjain project ya di sana ya? Urgent Project. Ya wis lah. Ya sudah Mas, semoga sukses di sana ya Mas ya. Amin. Tapi di sana itu di Ternate ada itu enggak yang Parkour. parkour juga enggak di sana? Jarang ya? Nah ini sedihnya Karena nih, di Mas. sana kayaknya bangunan tinggi agak jarang ya. Wih, Apa ada? sebenarnya agak sedih di sana. Jadi Gimana tuh? Gimana tuh? Kalau di Ternate? nyari parkour Ternate kan saya pertama kali ke sana yang saya cari pertama adalah parkour. Cari Instagramnya parkour Ternate ada. Saya DM-in nggak pernah dibalas, semuanya saya DM-in nggak dibalas. Udah, saya latihan sendiri. Nah, pas saya latihan sendiri, di situ ada orang lokal situ datangin saya. Orang sekitar itu? Iya, Mas ini ngapain? Parkour, saya jelasin lah parkour itu apa. Terus dia nanya, di sini ada komunitasnya nggak Mas? Nah itu kayak, ya Malah nggak tahu ya? aduh, ada sih, Kak, cuman nggak tahu ya udah di mana ya orang-orangnya ya. Oke. Terus berarti mereka itu sebenarnya kan tertarik ya, tertarik. Tapi untuk komunitas parkour Ternate-nya itu agak mungkin lagi off atau entah di atau mana sibuk lah. ya, atau mungkin di mana ya. Iya. Nah itu nggak diajak sekalian tuh bergabung itu teman-teman yang Ya akhirnya ya itu saya hubungin parkour Ternate nggak ada jawaban, ya udah saya kayak gerak sendiri. ajakin yang yang tertarik pada itu, tertarik yaudah, itu. ayo Udah kita mulai ada ya di latihan. sana. Area itu warga sekitar. Warga sekitar situ. Nah itu kalau latihan di mana nih Mas? Aku kan dulu ya juga pernah ke wilayah Indonesia Timur ya Mas, di Timor Leste itu udah melewati perbatasan Indonesia, udah luar negeri sebenarnya itu. Di sana kalau di sana kan negara ya gimana ya, mau dibilang maju ya belum, miskin juga enggak karena infrastruktur lagi kencang-kencangnya banget toh di Indonesia Timur toh. Terus nah itu latihannya di mana Mas? Maksudnya kan pas proses pembangunan tuh. Di sana kan enggak ya sepadat kayak kota Jogja atau kota Jakarta atau kota-kota lain di Jawa yang mungkin banyak bangunan-bangunan kuno atau yang kosong kan. Betul. Yang tinggi-tinggi dan spot parkour kan. Nah terus di mana? Paling gampang ya latihannya di taman kota. Oh, udah ada taman kota di sana ya? Taman-taman. Ya paling gampang kalau misalnya ya semua bisa jadi spot Mas. Tapi nggak setinggi yang di level Jawa lah ya. Bangunannya kan di sana yang kalau kayak gitu kan enggak. Berarti kan kita kan ya main parkour vision kita cari spot. Nah, maksudnya di Ternate itu juga kan itu bekas jajahan tuh. Ada benteng-benteng banyak banget. Banyak benteng ya? Main di benteng tuh. ada Keren banget ya? Ada. Videonya ada nggak cuma? Ada. Lah itu nanti kita dicari ya. Tonton di POV Parkour Ternate. Namanya apa? POV Parkour Ternate. POV Parkour Ternate itu YouTube-mu? YouTube. Judul videonya. Judulnya YouTube channelnya tadi apa? Setman Pangskur. Setman Pangskur. Setman. Nanti ada di tulisannya. Nanti tulis. Katanya keren-keren ya. Oke. Itu spot-spotnya di sana malah bekas jajahan-jajahan. Iya. Benteng-benteng kayak gitu kan. Sekalian edukasi napak tilas kuno gitu ya. Keren ya. Itu udah berapa lama Mas di sana, tetap parkour tiap hari atau? Iya, kalau lagi libur aja sih. Kan nggak mungkin setiap hari juga. Jadi kita kekuatan fisik kita melebihi daripada orang-orang biasa. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi kita bisa ngelihat sunset dari ketinggian, dari rooftop lah.
kita bisa melakukannya dengan mudah. Oke. Apalagi kalau teman-teman fotografer, videografer, berguna banget. Buat parkur. Bisa ngambil angle-angle yang tidak biasa. Oh, oke. Saya menerapkan di sana. Oh, oke. Siap. Keren kan. Itu yang saya dapatkan. Nah, Terus selain dari itu Mas, selain dari ya otomatis kan tadi kekuatan sudah pasti di dalam diri kan kayak wah ini skalanya besar nih gitu ya. Berarti harus disalurkan ya Mas. Ya, syaratnya kan latihan tiap hari toh. Kalau enggak pasti berontak juga nih dalam diri toh ya kan. Salah satunya melalui hobi ya karya tadi fotografer nyari angle-angle yang susah lah, naik gedung lah atau apalah kayak gitu ya. Manjat enak banget itu. Nah, selain itu udah ya cukup ya paling buat tag-tag video gitu ya. Kalau dari saya baru mendapatkan itu di parkour. Tapi itu juga udah sangat bagus banget Mas dampaknya. Bagus Mas. Kalau itu Mas, koyo dampak kecerdasan kayaknya juga Natalia agak naik ya kalau sudah ngeflow kayak gitu. Yang sering berolahraga sih mungkin iya. Kayak gitu. Karena pikirannya lebih fresh gitu ya. Banget. Kalau lahir kembali gitu ya. Iya. Rasanya itu kayak lega gitu. Oke, itu keren ya teman-teman. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih dari Mas Opi? Sudah. Oh, sudah cukup. Oh ya, oke. Ya, oke teman-teman, itu cerita dari Mas Opi ya. Dari dunia parkour. Nah, parkour itu juga selain bagi penontonnya itu terlihat menegangkan, tapi bagi pelaku praktisinya ternyata sangat menyenangkan dan mengesankan ya Mas. Mengesankan. Makanya dari itu kalau teman-teman pengen belajar parkour ya cari dulu ya Mas ya timnya ya atau komunitas ya. Sih. Supaya ada tren, jangan latihan sendiri nanti malah kalau ada apa-apa agak repot sih. Lumayan repot gitu ya. Jadi ya terima kasih ya dari kita, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis lagi. Kalau di parkour salamnya gimana Mas biasanya? Salamnya gini Mas. Gini dulu. Gini. Salaman. Tos. Gini. Oke. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu di acara Ngopi Tipis selanjutnya.